Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nasu ala niyyatihim. Pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan manusia di padang mahsyar sesuai dengan niat-niat mereka. Di dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yub'atsun nasu ala niyyatihim. Manusia akan dibangkitkan berdasarkan niat-niat mereka. Sungguh bahagia orang-orang yang ikhlas pada hari kiamat kelak. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan segala yang tersembunyi di dalam dada manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Apakah dia tidak mengetahui tatkala dibangkitkan segala apa yang ada di dalam kubur. Wa husila ma fis sudur, dan dinampakkan segala yang tersembunyi di dalam dada. Inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Sesungguhnya Rabb mereka tatkala itu maha mengetahui keadaan mereka. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ikhlas adalah amalan hati yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan antum bayangkan, meraih keikhlasan itu sangat mudah. Ketahuilah jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, untuk mendapatkan keikhlasan tersebut sangatlah sulit. Butuh perjuangan dan jihad seumur hidup untuk melawan riya, sum'ah, ujub. Perjuangan yang tiada henti. Pantas sekelas Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan, ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyyati li'annaha tataqallabu alayya. Beliau Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala pernah mengatakan, aku tidak pernah memperbaiki sesuatu yang paling berat bagiku kecuali niatku, karena niat itu selalu berubah-ubah. Dan Sulaiman Al-Hashimi, beliau pernah mengatakan, rubbama uhadditsu bihaditsin wahid waliniyatun. Terkadang ketika aku menyampaikan sebuah hadis, aku sudah berupaya menghadirkan niatku, berupaya untuk ikhlas. Fa idza ataitu ala ba'dhihi taghayyarat niyati. Kata beliau, tatkala aku sampai di tengahnya,
ternyata niatku sudah berubah. Kemudian beliau mengatakan faidal hadithul wahid yahtaju ila niyat. Ternyata untuk menyampaikan satu hadis saja itu bisa membutuhkan niat berkali-kali, karena beratnya ikhlas. Saking beratnya ikhlas, sulit untuk didapatkan, sulit untuk diraih. Pantas Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang sangat berat, yang sangat besar bagi mereka orang-orang yang ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, amalan yang dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala merupakan sebab mendapatkan pengampunan dari Allah. Diriwayatkan sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis mungkin sering kita dengar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama kalbun yutifu bi raqiyatin kada yaqtuluhu al-atash." Tatkala ada seekor anjing yang hampir mati berputar-putar mengelilingi sumur yang berisi air. Itra'athu bagiyun min baghaya Bani Israel. Tiba-tiba seekor anjing tersebut dilihat oleh wanita pezina dari Bani Israel. Fanaza'at muqaha fasaqathu faghufira laha bihi. Kemudian wanita berzina tersebut ketika dia melihat anjing yang hampir mati karena kehausan, kemudian dia pun membuka sepatunya, turun ke dalam sumur, mengisi air dengan sepatunya, kemudian dia memberikan minum kepada anjing tersebut. Dengan amalan yang kecil tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa yang pernah dia lakukan. Bayangkan jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, wanita pezina tersebut tidak pernah melakukan kebaikan sedikit pun. Setiap harinya dia melakukan dosa besar, pezina. Tapi subhanallah, dengan amalan yang sangat kecil, remeh di hadapan kita, tapi dengan secercah iman yang ada di dalam hatinya, ditambah dengan kuatnya keikhlasan yang dia lakukan, menjadikan amalan yang kecil tersebut menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan amalan tersebut merupakan sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa yang pernah dia lakukan. Oleh karena itu jamaah sidang Jumat, jangan antum remehkan. Mungkin dengan antum menyingkirkan duri di jalan, itu merupakan sebab, bisa jadi itu merupakan sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan kepada kita. Sedikitnya amalan, akan tetapi jika dibangun di atas keikhlasan yang tinggi, maka Allah akan mendatangkan pengampunan. Jangan sampai kita meremehkan amalan kebaikan sedikit apapun. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antal akhaka biwajhin talqin. Janganlah kalian meremehkan kebaikan sedikit apapun, walaupun dengan senyuman yang engkau lemparkan kepada saudaramu ketika engkau berjumpa dengannya. Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, rubba amalin sogirin tukabbiruhu niyah. Berapa banyak amalan yang kecil, besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena niat. Wa rubba amalin kabirin tusaggiruhu niyah. Dan berapa banyak amalan yang besar
akan tetapi menjadi kecil nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena niat. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Orang yang ikhlas akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Bayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan bahwasanya manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar oleh Allah Subhanahu wa taala, tuhsyaruna hufatan uratan ghurla. Ketika itu manusia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar dalam keadaan tidak memakai alas kaki, uratan telanjang bulat, hufatan ghurla, dan tanpa disunat. Kemudian Aisyah radhiallahu anha berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, laki perempuan akan saling melihat." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-amru asyad." Perkara waktu itu sangatlah dahsyat sehingga orang-orang tidak akan memikirkan hal tersebut. Ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, Allah Subhanahu wa taala akan mendekatkan matahari di atas manusia 1 mil di atas kepala manusia. Bayangkan dalam keadaan seperti itu, panasnya matahari, Allah Subhanahu wa taala mendekatkan matahari 1 mil di atas kepala manusia. Ketika itu sebagian manusia ada yang keringatnya di atas mata kaki, ada yang keringatnya sampai di lutut, ada yang keringatnya sampai di perut, ada yang keringatnya sampai di mulut, bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya. Itu semua sesuai dengan amalan yang pernah dia lakukan ketika di dunia. Bayangkan jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, dalam keadaan seperti itu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan naungan kepada kita. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita mengharapkan naungan tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. 2 di antara 7 golongan tersebut mereka yang benar-benar ikhlas mengamalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang pemuda yang menginfakkan hartanya hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Ini merupakan gambaran betapa ikhlasnya dia melakukan hal tersebut. Bayangkan jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, orang yang paling dekat dengannya saja tidak mengetahui bahwasanya dia telah berinfak. Dia menyembunyikan amalannya. Oleh karena itu jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, kita berusaha semaksimal mungkin. Ada suatu amalan yang kita sembunyikan, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan yang tersembunyi akan lebih mendorong kepada keikhlasan daripada kita melakukannya di hadapan manusia. Di antara golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, rajulun zakarallahu khalian fafadat ainah. Seorang pemuda yang berzikir mengingat Allah di kesendirian, tidak ada seorang pun yang melihatnya. Khalian, menyendiri. Fafadat ainah, kemudian air matanya mengalir. Inilah di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Kemudian jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, amalan-amalan yang bersifat duniawi, dan kita tahu bahwasanya ibadah yang kita lakukan setiap harinya ini kalau kita hitung-hitung sangatlah sedikit.
Tapi bayangkan jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, amalan-amalan yang bersifat duniawi, dari kita tidur sampai kita dari bangun tidur sampai tidur kembali, amalan-amalan duniawi tersebut akan bernilai ibadah, mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena niat. Ikhlas. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtagi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha." Engkau tidaklah berinfak ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala illa ujirta 'alaiha, kecuali engkau akan diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta ma taj'alu fi imra'atik, bahkan suapan nasi yang engkau berikan kepada istrimu akan bernilai ibadah dan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala engkau melakukannya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, kegiatan rutin setiap hari yang kita lakukan, tidur, kalau seandainya kita niatkan mengharap wajah Allah, tujuannya adalah agar kita kuat beribadah kepada Allah, niscaya tidur kita akan bernilai ibadah, akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makan yang setiap hari kita lakukan, kalau kita niatkan untuk beribadah, mengharapkan wajah Allah, tujuan kita makan agar kita kuat beribadah kepada Allah, niscaya setiap amalan yang kita lakukan tersebut akan bernilai ibadah dan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, ikhlas. Orang yang ikhlas adalah orang yang paling bahagia mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, Abu Hurairah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat kelak? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih as'adun nas bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang paling bahagia yang akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat yaitu mereka yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbih, ikhlas dari lubuk hatinya yang paling dalam. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, ikhlas ini sangatlah sulit. Kalau seandainya kita bisa mengetahui ada satu amalan kita yang ikhlas karena Allah, itu suatu kenikmatan yang luar biasa. Oleh karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita, memberikan taufik kepada kita, sehingga kita bisa ikhlas dalam mengamalkan karena sulitnya untuk meraih keikhlasan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, ikhlas dapat membantu seseorang mencapai cita-citanya.
Kita sering mendengar kisah seorang Arab Badui yang mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dan juga Arab Badui tersebut mengikuti suatu peperangan, kemudian dimenangkan oleh kaum muslimin. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagikan hasil rampasan perang kepada mereka, para sahabatnya dan juga kepada Arab Badui tersebut. Tatkala seorang sahabat membawa hasil ghanimah untuknya, beliau mengatakan, "Apa ini?" Orang Arab Badui itu mengatakan, "Apa ini?" Kemudian sahabat itu mengatakan, "Ini ghanimah yang dibagikan oleh Nabi SAW untukmu." Kemudian orang Arab Badui tersebut membawa harta rampasan tersebut, ghanimah tersebut kepada Nabi SAW, dan dia mengatakan, "Ya Rasulullah, aku mengikutimu bukan untuk ini. Sesungguhnya aku mengikutimu agar panah tertusuk di leherku sehingga aku mati syahid." Nabi SAW mengatakan, "In tasdukillah yasdukka." Kalau seandainya niatmu itu benar, niscaya Allah akan mengabulkannya. Kemudian terjadilah peperangan. Tatkala peperangan berakhir, orang Arab Badui tersebut ternyata benar, anak panah tertancap di leher tepat tempat yang ditujukan oleh jarinya. Beliau pun mati syahid, dibawa oleh para sahabat. Kemudian Nabi mengatakan, "Inikah orang Badui yang tadi menyebutkan?" "Ya, ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan cita-citanya." Kemudian jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, ikhlas merupakan sebab dikabulnya doa-doa dan dihilangkan segala bentuk kesulitan. Kita sering mendengar hadis yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, 3 orang pemuda yang masuk ke dalam mulut gua, kemudian mulut gua tersebut tertutup oleh batu, kemudian mereka pun terkurung di dalam gua tersebut. Mereka pun berbicara satu sama lainnya, "Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan terbaik yang pernah kita lakukan." Salah seorang di antara mereka mengatakan, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui apa yang telah aku lakukan. Aku memiliki kedua orang tua yang sudah tua. Setiap hari aku pergi ke kandang kambing untuk memerah susu. Ketika aku kembali ke rumah, pertama kali yang aku lakukan adalah aku memberikan susu tersebut kepada kedua orang tuaku. Aku tidak akan memberikan susu tersebut kepada anak dan istriku kecuali setelah kedua orang tuaku meminumnya. Tapi suatu hari aku terhalang dengan sesuatu sehingga aku telat kembali ke rumah. Ketika aku selesai memerah susu, aku kembali ke rumah, ternyata kedua orang tuaku telah tidur. Aku pun berdiri di atas kepala mereka. Aku menunggu mereka berdua bangun, dan aku tidak mau membangunkan mereka. Padahal anak-anakku merengek nangis di bawah kakiku. Aku tidak memberikan tersebut kepada keluargaku sampai mereka minum. Ternyata hal tersebut berlalu sampai masuknya waktu fajar, subuh. Kemudian kedua orang tuaku bangun, kemudian aku memberikan minum kepada mereka. Ya Allah, kalau seandainya aku melakukan amalan tersebut ikhlas, mengharapkan wajah-Mu ya Allah, maka berikanlah celah kepada kami agar kami dapat melihat langit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Batu tersebut pun bergeser. Ternyata celah yang ada belum bisa membuat mereka keluar dari goa tersebut. Kemudian yang kedua, pemuda yang kedua pun mengatakan, "Ya Allah, Engkau Maha mengetahui apa yang telah aku lakukan. Sesungguhnya aku sangat menyukai seorang wanita
yaitu putri pamanku. Dan wanita tersebut mengatakan, engkau tidak akan bisa mendapatkanku kecuali engkau telah memberikan kepadaku 1000 keping dinar, 100 keping dinar. Kemudian aku pun mengumpulkan 100 keping dinar. Saya berusaha semaksimal mungkin agar 100 keping dinar tersebut terkumpul. Kemudian setelah 100 keping dinar tersebut terkumpul, aku pun memberikan kepada wanita tersebut. Ketika aku ingin menyetubuhinya, wanita tersebut mengatakan, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah, janganlah engkau memecahkan cincin kecuali dengan haknya. Ketika aku mendengar tersebut, aku pun meninggalkannya. Ya Allah, kalau seandainya aku melakukan hal tersebut ikhlas mengharapkan wajah-Mu, maka berikanlah celah kepada kami agar kami dapat melihat langit. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Kemudian batu tersebut bergeser. Ternyata celah yang ada belum mampu membuat mereka keluar dari gua tersebut. Pemuda yang ketiga mengatakan, ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mengetahui apa yang telah aku lakukan. Dahulu aku pernah menyewa seorang pekerja dengan 3 sok jagung, yaitu 9 kilo jagung. Kemudian ketika aku memberikan upah tersebut kepada pekerja tersebut, dia menolaknya. Ketika dia menolaknya, aku pun mengolah upah tersebut, menanam jagung tersebut sampai membuahkan hasil. Ketika hasil tersebut didapatkan, kemudian aku memberikan sapi-sapi. Ketika sapi-sapi itu pun banyak, aku pun membelikan para pengembalanya. Sampai suatu hari pekerja tersebut datang kembali kepadaku, meminta upahnya. Kemudian aku mengatakan, fulan, ambillah upahmu di balik gunung sana. Ketika dia menuju perkebunan tersebut, dia menjumpai sapi-sapi yang begitu banyak bersama pengembalanya. Kemudian dia mengatakan, apakah engkau memperolok-olokku? Dia mengatakan, aku tidak mengolok-olokmu, itu adalah hakmu, itu adalah milikmu, ambil semuanya. Kata pemuda tersebut, ya Allah, kalau seandainya aku melakukan hal tersebut ikhlas mengharapkan wajah-Mu ya Allah, maka berikanlah celah kepada kami agar kami dapat melihat langit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Kemudian batu tersebut bergeser, akhirnya mereka pun mampu keluar dari mulut gua tersebut. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Begitu besar ganjaran yang Allah berikan kepada orang-orang yang ikhlas. Dan perlu diketahui, dan jangan sampai kita mengira bahwasanya ikhlas itu sangat mudah. Menggapai keikhlasan itu sangatlah sulit, butuh perjuangan dan jihad. Bahkan para ulama pun mereka tidak pernah mengklaim bahwasanya dirinya itu mampu berikhlas. Sulit untuk mendapatkannya. Oleh karena itu jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, kita selalu berusaha berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta taufik kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita, memberikan kemudahan kepada kita untuk meraih keikhlasan. Kalau seandainya ada satu amalan saja yang kita lakukan bisa ikhlas, itu ikhlas karena Allah, itu suatu kenikmatan yang luar biasa. Ini menunjukkan betapa sulitnya meraih keikhlasan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita sehingga kita dapat melakukan keikhlasan, beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi itu semua butuh perjuangan dan jihad yang luar biasa untuk melawannya. Karena niat kita ini selalu berubah-ubah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa
والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أصلح أحوال ولاة أمور المسلمين وولاة أمورنا اللهم أصلح أحوال ولاة أمور المسلمين وولاة أمورنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة